Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai scientific realism atau realisme ilmiah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya, Rizky Surasya dengan NIM belakang 059, kemudian ada Yasa Erlinda dengan NIM belakang 060, kemudian ada Nabila Natasha Dewanti Hussein dengan NIM belakang 061. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama adalah latar belakang. Dalam menyelesaikan sebuah perdebatan tentang sifat metode ilmiah, biasanya ilmu menjadi panduan terbaik untuk menanggapinya. Namun, dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, bisa saja terdapat kekeliruan. Ilmu dapat memberikan wawasan tentang sifat dasar dari suatu hal dan sering dianggap sebagai studi struktur dasar realitas. Ilmu modern menjelaskan tentang apa yang tampak bisa menjadi lebih rinci dan menggambarkan komposisi suatu hal beserta hukumnya. Banyak entitas yang didalikan oleh ilmu modern, contohnya seperti lubang hitam, gen, dan virus malaria. Jadi, baik metode ilmiah ataupun pengetahuan ilmiah itu dibenarkan, kita dapat berpikir apakah kita harus percaya terhadap ilmu pengetahuan tentang realisme ilmiah di luar nalar ataupun tidak. Bukankah sudah jelas bahwa banyak yang tak teramati yang digambarkan oleh teori-teori ilmiah memang ada, dan bukankah para ilmuwan memanipulasi hal-hal seperti atom-atom dan radiasi tak terlihat ketika mereka merancang mikrochip dan jaringan telepon seluler? Bahkan jika kita memutuskan bahwa atom sekarang dapat diamati, masalah prinsip kembali ketika kita bertanya tentang keberadaan entitas yang seharusnya membentuk atom, dan seterusnya. Pembahasan materi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada realisme ilmiah, yang kedua ada penampilan dan kenyataan, yang ketiga ada metafisika dunia luar, yang keempat ada semantik, yang kelima ada realisme ilmiah standar, dan yang keenam ada anti-realisme. Sebelum masuk ke pembahasan materi selanjutnya, kami ingin menampilkan video mengenai filsafat, yaitu apa itu filsafat. Jadi kalau ada orang yang mengaku filsuf dan dia mengklaim sudah menemukan kebenaran atau kebijaksanaan, itu sebetulnya justru belum menjadi seorang filsuf. Istilah filsafat berasal dari kata philos dan sopen. Philos bisa berarti mencintai, mencari, atau pencarian akan. Sementara istilah sopen itu bisa diartikan cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Sehingga filsuf sebetulnya adalah orang yang sedang mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi kalau ada orang yang mengaku filsuf dan dia mengklaim sudah menemukan kebenaran atau kebijaksanaan, itu sebetulnya justru belum menjadi seorang filsuf. Filsuf pertama di dunia adalah Thales. Thales memiliki pemikiran bahwa dunia ini berasal dari air. Thales juga memiliki murid bernama Anaximandes atau Anaximandros yang mengatakan bahwa kehidupan ini berasal dari air. Jadi sebetulnya teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Robert Darwin itu bukan hal yang baru. Anaximandres sudah mengemukakan itu. Tetapi karena tidak didukung oleh riset dan data yang valid serta empiris, maka masih sangat lemah. Filsuf berikutnya adalah Heraklitus. Dia mengatakan bahwa dunia ini tercipta dari api. Filsuf yang ketiga adalah Parmenides, mengatakan bahwa dunia ini diciptakan oleh satuan terkecil, tetapi
dia tidak mengatakan secara pasti apa itu satuan terkecil. Ambil misal sebuah tembok, ketika sebuah tembok ini kita dalami lagi, di situ ada semen. Dalam semen ada butiran semen, di situ ada pasir. Di dalam pasir masih ada butiran-butiran pasir. Nah, mungkin yang dimaksudkan Parmenides seperti ini, satuan terkecil. Nah, filsuf keempat adalah Demokritos. Pemikiran Demokritos mirip seperti Parmenides, hanya saja dia memunculkan istilah atom, bahwa dunia ini tercipta oleh yang namanya atom. A itu tidak, tome itu terbagi. Jadi atom itu adalah satuan yang tidak terbagi. Jadi sebetulnya istilah atom itu sudah muncul di era filsuf Demokritos. Nah, keempat filsuf ini adalah filsuf pertama kalinya yang hadir di dunia, ya. Tetapi yang menarik adalah kenapa Thales mengatakan dunia ini diciptakan oleh air? Itu sebetulnya karena dia tinggal di pinggir pantai, sehingga setiap hari dia melihat air, sehingga dia menyimpulkan bahwa dunia ini berasal dari air. Begitu pula Heraklitus yang mengatakan bahwa dunia ini berasal dari api, karena dia hidup di kaki gunung berapi yang sering melihat percikan api. Jadi bisa kita lihat sebetulnya ilmu pengetahuan modern awalnya dibangun oleh argumen-argumen seperti ini yang sebetulnya secara rasio, secara empiris tidak bisa dibuktikan kebenarannya dan hanya baru pada tataran opini saja atau argumen. Nah, para filsuf pertama di dunia ini juga sering disebut sebagai para filsuf alam. Kenapa? Ya, karena pemikiran mereka berupaya menafsirkan tentang alam, juga berupaya membuat pemikiran mengenai bagaimana alam atau semesta ini tercipta. Nah, pertanyaan yang seringkali muncul juga adalah apakah dengan mempelajari filsafat itu akan semakin menjauhkan kita dari agama dan Tuhan? Argumen seperti ini sebetulnya tidak bisa kita benarkan, karena filsafat sebetulnya adalah mode of thinking atau cara berpikir. Jadi tergantung bagaimana Anda ingin menggunakan filsafat. Anda bisa menggunakan filsafat untuk menyerang agama, tetapi Anda juga bisa menggunakan filsafat untuk memperkuat doktrin agama. Sebagai misal, di era filsafat skolastik, muncul filsuf-filsuf seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Agustinus berupaya membuktikan keberadaan surga dan neraka dengan meminjam pemikiran Plato mengenai konsep forma. Sementara Santo Thomas Aquinas berupaya membuktikan keberadaan Tuhan dengan meminjam pemikiran Aristoteles mengenai causa sui atau causa prima atau penggerak yang tak tergerakkan. Inilah mengapa Bertrand Russell mengatakan bahwa sesungguhnya filsafat adalah lahan kosong yang diperebutkan oleh ilmu pengetahuan maupun agama. Baik, setelah kita menyimak video mengenai pengetahuan dasar mengenai filsafat, kita akan melanjutkan ke pembahasan materinya, yaitu yang pertama ada realisme ilmiah. Apa itu realisme ilmiah? Realisme ilmiah adalah pandangan bahwa kita harus percaya pada objek yang tidak dapat diamati yang didalilkan oleh teori ilmiah terbaik kami. Kebanyakan dari sebagian orang membela realisme ilmiah dan rasionalitas teori ilmiah. Akan tetapi, beberapa kritikus realisme ilmiah di zaman dahulu dan modern tidak mempertanyakan keberhasilan ataupun kemajuan tentang penyelidikan ilmiah. Bahkan,
Banyak anti-realis tentang pengetahuan ilmiah dalam sejarah filsafat setuju dengan realis bahwa sains adalah paradigma penyelidikan rasional dan hal itu telah menghasilkan pertumbuhan yang kumulatif dari pengetahuan empiris. Namun, para anti-realis dari berbagai macam ragam menempatkan batas pada tingkat dan sifat pengetahuan ilmiah. Yang kedua ada penampilan dan kenyataan. Secara umum, penampilan adalah seperti apa sesuatu itu atau bagaimana rupa seseorang. Secara umum, kenyataan adalah keadaan segala sesuatu sebagaimana benar-benar ada. Penampilan dan kenyataan. Fisikawan Arthur Eddington membuat perbedaan antara penampilan dan realitas yang mencolok dijelaskan dengan diskusi terkenalnya tentang dua tabel. Eddington membedakan antara dunia akal sehat dan dunia seperti yang dijelaskan oleh sains. Deskripsi ilmiah menyarankan bahwa realitas akal sehat adalah ilusi atau setidaknya kita pasti jangan melihat dunia menjadi seperti apa adanya hormat. Untuk memahami filosofis masalah yang diangkat oleh dua tabel Eddington, kita harus kembali ke revolusi ilmiah. Revolusi ilmiah. Revolusi ilmiah dicirikan dengan berbagai fitur seperti berikut ini. Yang pertama, penekanan baru pada eksperimen dan penggunaan teknologi baru seperti teleskop, mikroskop, dan pompa udara untuk menyiksa alam demi rahasianya. Yang kedua, pengabaian banyak deskripsi kualitatif sifat yang diberikan oleh ilmu Aristotelian. Misalnya, efek opium dijelaskan dengan mengatakan opium memiliki keutamaan normatif, mendukung deskripsi kuantitatif dari sifat alam. Untuk misalnya gagasan tentang suatu objek yang memiliki kuantitas materinya, massa bukan kebajikan berat tertentu. Yang ketiga, pengabaian pencarian karakteristik penyebab akhir, teleologi, ilmu Aristotelian, dan konsentrasi langsung penyebab material efisien. Yang keempat, sains semakin dianggap bukan sebagai pengetahuan a priori kebenaran yang diperlukan seperti dalam Aristotelian scientia, tetapi sebagai empiris a posteriori. Gambar panduan yang digunakan oleh banyak penulis saat itu adalah penggambaran alam sebagai mesin jarum jam raksasa. Intinya, tentang mesin jarum jam adalah bagian-bagian yang semuanya bekerja bersama dalam harmoni, bukan karena mereka terkoordinasi oleh gerakan alam yang misterius atau dua penyebab akhir, tetapi karena masing-masing mengkomunikasikan gerakannya, bagian yang berdekatan dengannya melalui kontak. Teori gravitasi Newton bermasalah karena Newton tidak menawarkan penjelasan bagaimana gaya gravitasi ditransmisikan antara tubuh yang terpisah dalam ruang. Tampaknya gravitasi adalah sebuah contoh dari jenis tindakan di kejauhan yang dilakukan oleh filsuf mekanik mencoba untuk menghindari. Namun, hukum gravitasi Newton mengusulkan setidaknya satu matematika yang tepat, dan mekanika Newtonian menjadi sangat sukses secara empiris. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang metafisika dunia luar. Yang pertama ada realisme dan dualisme. Pandangan paling sederhana tentang dunia dan persepsi kita tentangnya disebut dengan realisme langsung. Pada realisme langsung, terdapat suatu objek eksternal yang ada secara independen dari pikiran kita dan yang kita rasakan secara langsung dengan indera. Namun, kita harus meninggalkan pandangan realisme langsung berasal dari pemahaman ilmiah kita tentang bagaimana indera bekerja. Doktrin bahwa objek persepsi langsung atau tidak langsung adalah ide dalam pikiran, bukan objek di dunia luar. Hal itu disebut dengan ideisme. Pada ideisme, kita tidak percaya secara langsung mempersepsikan objek-objek eksternal, melainkan ide-ide atau representasi-representasi dari pikiran kita sendiri tentang dunia. Ideisme bertentangan dengan realisme langsung, tetapi bukan bagian dari realisme yang mengatakan bahwa ada objek eksternal. Ideisme adalah tesis tentang sifat persepsi, bukan tesis metafisik tentang apa yang ada. Ideisme cocok dengan realisme metafisik.
Selanjutnya ada idealisme. Berkeley terkenal menyerang perbedaan antara sifat primer dan sekunder. Argumen Berkeley adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita hanya mengalami ide dan bukan objek material atau ideisme. Yang kedua, semua ide kita berasal dari pengalaman atau konsep empirisme. Yang ketiga, kata-kata objek material tidak dapat mewakili ide apapun dan karena itu tidak memiliki arti, yang merupakan konsep dari imaterialisme. Pandangan positif Berkeley adalah versi idealisme. Idealisme adalah tesis metafisik bahwa semua yang ada bersifat mental atau spiritual, sehingga tidak sesuai dengan segala bentuk realisme metafisik, baik langsung maupun kausal. Berkeley berargumen bahwa apa yang disebut objek eksternal yang tidak bergantung pada pikiran, pada kenyataannya bergantung pada pikiran. Sebagai berikut. Yang pertama, kami melihat hal-hal seperti pohon dan batu. Yang kedua, kami hanya mempersepsikan ide dan kumpulan dari ideisme. Yang ketiga, ide-ide dan kelompok-kelompoknya tidak mungkin ada tanpa disadari. Yang keempat, oleh karena itu, pohon dan batu adalah ide dan kesan atau agregat dari mereka, dan tidak dapat ada tanpa disadari, yaitu konsep dari idealisme. Selanjutnya saya akan membahas tentang semantik. Filosofi yang tampaknya sesuai untuk zaman ilmiah adalah empirisme. Pengetahuan kita tentang dunia memang tampaknya tidak didasarkan pada refleksi a priori, tetapi pada penyelidikan empiris selama berabad-abad. Masalah mengenai empirisme adalah jika semua kontak kita dengan dunia dimediasi oleh ide kita. Lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa pengalaman kita adalah panduan yang dapat diandalkan untuk dunia seperti itu sendiri? Masalah ini jelas diapresiasi oleh Hume, yang berpendapat bahwa meskipun kita tidak punya pilihan, selain terus bertindak seolah-olah ada dunia luar, kita tidak punya alasan rasional untuk mempercayainya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu positivisme logis. Sejarah positivisme. Positivisme logis awalnya berpusat di sekitar sekelompok ilmuwan, matematikawan, dan filsuf yang disebut lingkaran lima, yang bertemu pada tahun 1920-an. Munculnya fascisme di Nazi Jerman menyebabkan penyebaran mereka ke Amerika dan di tempat lain, di mana ide-ide dan kepribadian positivisme logis memiliki pengaruh besar pada perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Positivisme berakar pada empirisme, terutama dalam upaya Hume untuk memisahkan yang bermakna dari yang tidak berarti. Secara umum, positivis itu yang pertama, menekankan verifikasi atau pemalsuan. Yang kedua, menganggap observasi atau pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan atau empiris. Yang ketiga, anti sebab akibat. Yang keempat, adalah entitas antiteoritis. Yang kelima, mengecilkan penjelasan. Dan secara umum adalah anti metafisika. Ada sesuatu dalam semangat positivis tentang mekanisme revolusi ilmiah dengan keinginan mereka untuk menciptakan ilmu yang berakar pada eksperimen, yang dapat menghindari esensi dan kebajikan yang misterius dari filsafat alam Aristoteles. Tentu saja mereka juga anti-positivis sejauh mereka mengajukan entitas teoritis seperti atom dan kekuatan, dan menggunakan mereka sebagai penyebab dalam penjelasan mereka. Pada pandangan ini, isi dari masing-masing pikiran kita entah bagaimana harus terkait dengan ide-ide yang diperoleh pikiran melalui pengalaman sensorik dunia. Ini menjelaskan bahwa tidak peduli fakta yang dapat dimengerti atau pemikiran yang bermakna dapat melampaui semua pengalaman yang mungkin. Tujuan positif dasar dari positivisme logis adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa penggunaan istilah teoritis dalam sains konsisten dengan kriteria makna empiris. Yang kedua, untuk menunjukkan bagaimana pernyataan tentang pengamatan dapat mengkonfirmasi pernyataan teoritis, dengan kata lain untuk menjelaskan logika konfirmasi. Dan yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa matematika dan logika adalah analitik. Next slide. Positivis logis memiliki komitmen dasar sebagai berikut. Yang pertama, sains adalah satu-satunya bentuk penyelidikan yang terhormat secara intelektual. Yang kedua, semua kebenaran adalah yang pertama analitik, a priori, dan perlu. Dalam hal lain kata-kata tautologi atau sintetis, posteriori, dan kontingent. Yang ketiga,
Sejauh pengetahuan berjalan, itu adalah murni formal dan analitik, seperti matematika dan logika, atau itu adalah semacam ilmu empiris. Yang keempat, tujuan filsafat adalah untuk menjelaskan struktur atau logika ilmu. Filsafat adalah epistemologi ilmu pengetahuan dan menganalisis konsep. Yang kelima, logika harus digunakan untuk mengekspresikan dengan tepat hubungan antara konsep. Yang keenam, kriteria makna yang dapat diverifikasi. Pernyataan secara harfiah berarti jika dan hanya jika itu baik, analitik atau empiris diverifikasi. Dan yang terakhir, prinsip verifikasi. Arti dari non-tautologis pernyataan adalah metode verifikasinya, yaitu cara di mana ia dapat terbukti benar dengan pengalaman. Selanjutnya, para positivis mencoba menemukan dasar-dasar tertentu untuk pengetahuan kita tentang dunia. Pertimbangan kriteria ini untuk kebenaran dasar. Yang pertama, mereka tidak boleh disembuhkan dari keyakinan lain, melainkan menjadi jelas atau membenarkan diri sendiri. Yang kedua, mereka harus kebal dari skeptisisme, dan yang terakhir, mereka harus berguna dan informatif. Dengan kata lain, sintetis bukan analitik. Next slide. Instrumentalisme semantik dan empirisme reduktif. Instrumentalisme semantik. Istilah teoritis dari teori-teori ilmiah tidak boleh dianggap secara harfiah sebagai merujuk pada entitas yang tidak dapat diamati, karena mereka hanyalah konstruksi logis yang digunakan sebagai alat untuk mensistematisasikan hubungan antar fenomena. Hipotesis teoritis tidak bersifat asertorik. Empirisme reduktif. Istilah teoritis dapat didefinisikan dalam istilah konsep observasional, maka pernyataan yang melibatkannya bersifat asertorik. Teori-teori ilmiah tidak boleh diartikan secara harfiah sebagai mengacu pada objek-objek yang tidak dapat diamati. Bagian penting dari realisme ilmiah adalah komitmen. Untuk mengambil bahasa sains, bahkan bagian-bagiannya yang tampaknya mengacu pada entitas yang tidak dapat diamati secara harfiah, daripada mencoba mengurangi atau menghilangkan istilah teoritis yang mendukung istilah observasional. Selanjutnya, kebenaran. Beberapa bentuk anti-realisme didasarkan bukan pada penghapusan istilah teoritis, tetapi pada teori kebenaran yang menyangkal konsepsi realis tentang kebenaran sebagai korespondensi antara bahasa dan dunia. Teori korespondensi kebenaran, suatu pernyataan itu benar ketika itu sesuai dengan fakta. Istilah dalam pernyataan tersebut mengacu pada hal-hal dan properti di dunia. Kondisi di mana pernyataan itu benar atau salah adalah objektif, dan menentukan kebenaran atau kesalahan dari pernyataan itu tergantung pada bagaimana keadaan di dunia. Konstruktivis sosial misalnya, tidak perlu menyangkal bahwa istilah teoritis merujuk atau bahwa teori itu benar, tetapi mungkin bersikeras kebenaran itu bersifat internal terhadap norma dan praktik kita, dan bahwa entitas yang kita rujuk dibangun secara sosial. Sebagian besar pendukung teori korespondensi menganggapnya perlu untuk membuat komitmen eksplisit terhadap kondisi kebenaran yang independen pikiran. Selanjutnya, realisme ilmiah standar. Jika kita menghubungkan realisme metafisik dan semantik tentang beberapa bahan pembahasan S yang bisa berupa etika, matematika, estetika, atau ilmu teoritis, dan menambahkan persyaratan epistemik, kita mendapatkan bentuk realisme yang kuat tentang S. Ini adalah persyaratan metafisik. Yang pertama, entitas atau jenis entitas yang dibicarakan dan atau dijelaskan oleh wacana tentang S ada. Yang kedua, keberadaan mereka tidak tergantung pada pengetahuan dan pikiran kita. Selanjutnya, persyaratan semantik ini dihapuskan dalam istilah teori korespondensi kebenaran sebagai lawan dari teori kebenaran pragmatis dan koherensi. Yang pertama, pernyataan tentang S tidak dapat direduksi atau dihilangkan dan merupakan pernyataan yang benar-benar tegas. Yang kedua, kondisi kebenaran untuk pernyataan S bersifat objektif dan menentukan kebenaran atau kepalsuan pernyataan tersebut tergantung pada bagaimana keadaan di dunia. Selanjutnya adalah persyaratan epistemik, yaitu kebenaran tentang S dapat diketahui dan kami sebenarnya mengetahui beberapa di antaranya, dan karenanya istilah S berhasil merujuk pada hal-hal dalam dunia. Jika kita mengambil S menjadi ilmu pengetahuan, kita mendapatkan pernyataan klasik realisme ilmiah, karena dalam inkarnasi modern pertama untuk Hilary Putnam, 1926, Wilfrid Sellars, dan lainnya. Next slide. Dan yang keenam, anti-realisme. Realisme ilmiah mencakup 3 jenis komitmen filosofis. Yang pertama, komitmen metafisika.
Komitmen metafisika terhadap eksistensi dunia mandiri pikiran dari objek yang dapat diamati dan tidak dapat diamati. Yang kedua, komitmen semantik. Komitmen semantik terhadap penafsiran literal dari teori ilmiah dan teori kebenaran melalui korespondensi. Dan yang ketiga, komitmen epistemologis. Komitmen epistemologis untuk mengklaim bahwa kita dapat mengetahui bahwa teori-teori terbaik kita saat ini adalah kira-kira benar, dan bahwa mereka berhasil merujuk pada entitas tak teramati yang mereka asumsikan dan memang ada. Untuk menjadi anti-realis tentang ilmu pengetahuan itu hanya perlu untuk menolak salah satu dari komitmen tersebut, dan seorang anti-realis mungkin memiliki motif yang sangat berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Realisme ilmiah berpendapat bahwa kita harus percaya kepada objek yang tidak dapat diamati dan didalilkan oleh teori ilmiah. Pandangan ini memperdebatkan kebenaran esensial dari ilmu pengetahuan alam seperti yang kita miliki. Para ahli sains berusaha untuk membuat pembenaran mengenai teori ilmiah, teori realisme ilmiah, yaitu yang pertama, Arthur Eddington membuat dua tabel berisi perbedaan antara penampilan dan realitas yang menjadi suatu sumber perdebatan. Yang kedua, Berkeley berargumen bahwa apa yang disebut objek eksternal yang tidak bergantung pada pikiran, pada nyatanya bergantung pada pikiran. Yang ketiga, Hume yang berpendapat bahwa meskipun kita tidak punya pilihan selain terus bertindak seolah-olah ada di dunia luar, kita tidak punya alasan rasional untuk mempercayainya. Next slide. Positifnologis berpendapat bahwa filsafat harus mengikuti rigoritas yang sama dengan sains. Selain itu, istilah teoritis dari teori-teori ilmiah tidak boleh dianggap secara harfiah sebagai merujuk pada entitas yang tidak dapat diamati. Pada realisme ilmiah, terdapat suatu teori korespondensi kebenaran di mana suatu pernyataan itu benar ketika itu sesuai dengan fakta. Dapat disimpulkan bahwa ketika sains dilihat dari perspektif sejarah, menjadi jelas bahwa tidak ada pembenaran yang cukup untuk percaya bahwa sains alam seperti yang kita miliki sekarang ini benar-benar benar. Akibatnya, realisme ilmiah tidak dapat menjelaskan secara memadai keberhasilan prediksi teori-teori ilmiah. Hal ini mengakibatkan munculnya golongan anti-realisme, di mana seseorang dapat menjadi anti-realis hanya dengan menolak salah satu komitmen dari filosofis. Baik, karena sudah disampaikan kesimpulan oleh teman saya tadi dan juga materi yang kami bahas sudah disampaikan semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.